Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi untuk mata kuliah kosmetologi pertemuan pertama bagian kedua. Kita lanjut tentang bentuk-bentuk sediaan kosmetik. Nah, bentuk sediaan kosmetik ini sangat beragam ya, sangat banyak sekali. Bentuknya ada yang berbentuk suspensi, kemudian ada yang berbentuk emulsi, salep, pasta, kemudian ada yang berbentuk krim, stick, sabun, ya, mucilago, aerosol, propelan, kemudian bentuk gel, berbentuk krayon, berbentuk serbuk, juga ada dan berbentuk solution atau mixture. Jadi memang produk kosmetik ini di pasaran sangat banyak sekali pilihannya. Jadi para produsen kosmetik berupaya memenuhi pasar atau pangsa pasar bentuk dari sediaan kosmetik yang diproduksi. Bahkan dari satu jenis sediaan kosmetik saja itu bisa bentuk sediaannya sangat banyak pilihannya. Tergantung nanti si konsumennya mau milih yang mana gitu ya. Contohnya saja yaitu sediaan lipstik. Nah, sediaan lipstik itu bisa memang berbentuk lipstik, itu bentuk sediaannya bentuk stick. Kemudian ada lagi sediaan yang kita masuk dalam kategori lipstik tersebut bentuknya sediaannya krim gitu kan. Ada juga yang berbentuk krayon, ada yang berbentuk emulsi juga, kemudian ada juga yang berbentuk krim gitu. Jadi ada lip cream, ada ini lip dan macam-macam ya. Atau contoh yang kedua itu bentuk sediaan deodoran antiperspiran. Ada yang berbentuk sediaannya bentuk stick juga, kemudian ada yang berbentuk propelan ya, kemudian ada yang berbentuk bubuk atau powder, ada juga yang berbentuk krim. Nah, tergantung dari ininya. Jadi memang sangat ini variasi banget gitu ya dari sediaan kosmetik ini. Nah, kita lihat satu-satu bentuk sediaan yang berbentuk bubuk atau powder. Nah, di sini saya menampilkan gambar bentuk bedak ya, bedak bubuk atau powder. Nah, untuk sediaan kosmetik yang berbentuk bubuk ini merupakan campuran halus yang sangat lembut, kemudian homogen, dia tidak larut dalam air dan sangat mudah ditaburkan atau disapukan merata pada kulit, baik secara langsung ya, langsung atau menggunakan aplikator seperti spons gitu. Jadi dia mudah merata. Dan untuk sediaan bubuk atau powder ini dia tidak boleh menimbulkan iritasi kepada kulit. Contohnya ini adalah bedak, walaupun masih banyak ya contoh-contoh sediaan kosmetik yang berbentuk powder. Kemudian yang kedua adalah solution atau mixture. Jadi untuk produk sediaan kosmetik yang berbentuk solution itu sediaan yang homogen, baik dia berupa larutan, bisa berupa bahan zat aktifnya bisa satu atau lebih. Kalau zat aktifnya satu, kita sebutnya solution. Jadi dia terdiri dari satu macam zat yang dilarutkan dalam pelarutnya. Pelarutnya bisa berupa air, kemudian bisa berupa pelarut lain ya, atau berupa pelarut campuran. Sedangkan mixture itu dia larutan yang terdiri dari dua macam atau lebih zat yang dilarutkan dalam pelarutnya juga. Kemudian kita lihat contohnya yaitu hair tonic ya, yang digunakan pada rambut, itu bentuknya juga larutan. Kemudian ada yang astringen atau toner ya, biasanya digunakan untuk membersihkan sisa-sisa make up di wajah, atau contoh lain yaitu eye make up remover, fungsinya juga untuk membersihkan sediaan kosmetik dekoratif yang diaplikasikan di sekitar mata. Itu juga masuk ke dalam contoh dari sediaan kosmetik yang berupa bentuk sediaannya adalah solution. Nah, kalau kita lihat di sini ya, yang kalau toner itu hanya terdiri dari satu zat aktif, yaitu kukumber. Zat aktif dari kukumber yang bersifat astringent, mengecilkan pori-pori dan
dia bisa membersihkan sisa-sisa make up yang setelah diaplikasikan pada wajah. Kemudian ini bentuk suspensi. Bentuk suspensi kesediaan kosmetik yang berupa larutan, di mana di dalamnya terdapat bahan yang tidak larut atau bahan padat yang tidak larut yang kita sebut dengan fase dispersi dan pelarutnya gitu ya. Jadi untuk penggunaan produk kosmetik yang berupa suspensi ini harus dilakukan proses pengocokan terlebih dahulu sebelum diaplikasikan, sama dengan sediaan obat ya yang berbentuk suspensi, karena memang di dalamnya terdapat bahan-bahan yang tidak larut dalam pelarut yang digunakan. Namun pelarut tersebut berfungsi sebagai fase pendispersi, yaitu fase yang mendispersikan bahan-bahan yang tidak larut tadi sehingga dia tetap terdispersi merata pada saat digunakan. Jadi harus dilakukan proses pengocokan. Di sini contoh saya berikan adalah bedak kocok ya. Jadi di dalam bedak kocok itu juga ada bahan-bahan yang tidak larut. Kemudian contoh lain yaitu kaladin cair. Nah, kaladin cair juga merupakan sediaan kosmetik yang berupa suspensi ya. Di dalamnya terdapat bahan-bahan yang tidak larut sehingga sebelum digunakan harus dilakukan proses pengocokan terlebih dahulu. Kita lihat sediaan berbentuk emulsi. Nah, sediaan yang berbentuk emulsi ini merupakan sediaan kosmetik yang di dalamnya bercampur ya, ada dua fase, yaitu fase lemak dan fase air atau fase minyak dan fase air. Di dalamnya juga terdapat emulgator yang fungsinya menyatukan antara kedua fase tersebut. Di mana kita tahu fase di mana air dan minyak itu tidak bisa tercampur, tapi dengan penggunaan atau penambahan zat emulgator, nah kedua fase tersebut dapat bercampur. Nah, untuk emulsi sendiri itu ada beberapa tipe. Secara garis besar ada tipe air water, oil in water, dan water in oil. Walau beberapa ini juga ada ya sediaan emulsi yang tipenya itu tipe ganda. Itu ada oil, water, oil, kemudian ada water, oil. Nah, untuk sediaan yang water in oil itu fase minyaknya lebih banyak daripada fase air. Nah, sediaan ini agak lebih lengket ya, lebih ini karena fase minyaknya lebih banyak. Sedangkan emulsi dengan tipe oil in water biasanya lebih banyak disukai karena fase airnya lebih banyak dari fase minyak sehingga tidak terlalu lengket. Nah, contohnya dari sediaan kosmetik yang berupa emulsi itu di sini saya tampilkan ya beberapa gambar. Itu ada yang kita klasifikasikan dulu, yang mana yang masuk ke tipe oil in water dan water in oil. Untuk sediaan yang oil in water itu bisa ada foundation, kemudian cleanser mist, kemudian moisturizer. Sedangkan yang sediaan water in oil itu bisa cold cream atau night cream, skin food, vitamin cream, dan night cream. Jadi kalau yang water in oil biasanya karena oil fase minyaknya lebih banyak, itu diharapkan aplikasinya lebih lama dibandingkan yang oil in water. Nah, yang kelima adalah salep. Salep merupakan sediaan setengah padat yang mudah dioleskan pada kulit dan akan meninggalkan lapisan pada kulit. Jadi ada terbentuk lapisan di kulit. Nah, untuk aplikasi sediaan salep ini juga daya lekatnya lebih lama dibandingkan sediaan gel maupun sediaan krim tadi. Nah, untuk salep ini lebih banyak sebenarnya digunakan untuk pengobatan daripada sediaan kosmetik, karena yaitu tadi ya teksturnya itu lebih lengket dan agak ini ya dia memang aplikasinya untuk bertahan lebih lama di kulit, makanya lebih cenderung digunakan di bidang pengobatan. Kemudian sediaan pasta merupakan sediaan kosmetik ya yang konsistensinya lebih padat daripada salep tadi atau sediaan krim, tapi dia lebih lembek. Nah, untuk sediaan pasta mengandung bahan padat lebih dari 50%. Nah, sediaan kosmetik yang wujud pasta ini harus ditempatkan dalam wadah yang tertutup rapat dan dalam cup karena memang dia mempunyai sifat
menyerap atau bersifat menyerap cairan. Jadi dia harus terlindungi. Nah, untuk sediaan pasta ini kita sebenarnya kenalnya dengan sediaan pembersih gigi ya atau pasta gigi. Namun sediaan pembersih gigi juga banyak yang bentuknya bukan berbentuk pasta, melainkan berbentuk gel. Jadi gel pembersih gigi. Kemudian untuk krim, krim merupakan sediaan setengah padat berupa emulsi mengandung air tidak kurang dari 60% dan konsistensinya lebih lunak daripada salep. Tipenya sama dengan emulsi tadi, dengan emulsi ada dua tipe ya, tipe minyak air atau tipe air dan minyak. Biasanya digunakan untuk krim-krim malam yang aplikasinya lebih lama di kulit. Kemudian sediaan stick. Stick merupakan sediaan yang berupa serupa dengan salep, tapi konsistensinya lebih padat dan dia mempunyai titik lebur yang tinggi. Nah, sediaan stick ini biasanya tidak mengandung air, karena bahan pembawanya adalah lemak. Ya. Sediaan stick bisa berupa lipstick, kemudian sediaan deodoran juga ada yang berbentuk stick. Kemudian sabun, sabun merupakan sediaan garam-garam alkali ya yang merupakan persenyawaan hasil dari proses penyabunan yaitu reaksi kimia antara asam lemak dan basa. Nah, asam lemak yang biasa digunakan yaitu asam stearat, asam palmitat dan asam oleat. Sedangkan basanya biasanya KOH dan menggunakan NaOH. Kemudian untuk sediaan sabun ini sangat banyak, ada sabun cair, namun sebenarnya sabun cair itu juga ada yang berbentuk emulsi, ada yang berbentuk gel juga gitu ya. Nah, untuk sabun di sini saya tampilkan adalah sabun padat. Nah, umumnya sabun ini mempunyai sifat yang larut dalam air, kemudian dia bereaksi secara alkalis, bekerja sebagai emulgator sehingga menimbulkan busa yang dapat bekerja membersihkan kulit. Biasanya juga ditambahkan bahan-bahan surfaktan yaitu fungsinya juga untuk membersihkan atau menimbulkan busa pada sediaan sabun. Kemudian ada sediaan mucilago yaitu sediaan kental, cairan kental yang dibuat dari gom alam atau sintetis dengan air. Contohnya itu setting lotion. Kemudian sediaan aerosol yaitu sediaan kosmetik yang merupakan larutan suatu zat yang dimasukkan dalam tabung dan berada dalam keadaan tekanan tinggi karena di dalamnya ditambahkan gas tertentu. Nah, aerosol ini mempunyai sifat mudah terbakar sama dengan sediaan propelan. Ini lanjutannya, sediaan propelan juga bagian dari aerosol tersebut ya yang berupa gas. Propelan itu ada dua, ada propelan organik dan propelan hidrokarbon. Nah, untuk propelan organik, nah propelan ini dia tidak mencair dalam wadah dan hampir larut pada dalam semua sediaan. Sedangkan propelan hidrokarbon adalah propelan yang mudah terbakar sehingga kosmetika yang mengandung sediaan ini tidak boleh digunakan dekat api. Jadi sangat hati-hati sekali dan untuk sediaan kosmetik yang yang berupa propelan ini juga tidak boleh dibawa pada saat penerbangan. Jadi dia merupakan barang-barang yang tidak boleh dibawa saat penerbangan karena sifatnya tadi yang sangat mudah meledak ya karena di dalamnya ada gas. Nah, sediaan propelan ini cukup banyak juga sekarang ya yang berupa yang menggunakan sediaan propelan itu yang saya amati yaitu sediaan deodoran antiperspiran itu juga ada yang berbentuk propelan. Kemudian parfum juga ada yang berbentuk sediaan propelan. Kemudian ada yang bentuk gel atau jelly yaitu bentuk kental yang mudah merata jika dioleskan pada rambut atau kulit. Jadi aplikasinya bisa di rambut yaitu atau bisa di kulit. Nah, pada pembuatannya untuk produk gel atau jelly ini membutuhkan bahan dasar gel atau kita sebut dengan gelling agent. Nah, zat ini gelling agent ini biasanya digunakan yaitu berupa bahan dari alam ya, ada agakan, kemudian golongan selulosa seperti HPMC, kemudian natrium NaCMC dan yang sintetis biasanya yang lebih banyak digunakan yaitu golongan karbomer dan ditambahkan juga ada surfaktan tertentu. Nah, sediaan kosmetik ini biasanya dikemas juga dalam tube atau botol yang bermulut lebar. Sediaan gel juga sangat banyak ya di pasaran. Tadi yang saya sebutkan bisa dalam bentuk rambut ya, gel rambut, untuk gel kulit. Nah, yang sangat-sangat kemarin itu sempat
booming itu gel lidah buaya ya, yang dibuat oleh industri kosmetik dari Korea. Bisa ada dari Innisfree juga punya kalau nggak salah saya, kemudian The Face Shop dan Nature Republic ya yang pencetusnya. Padahal ini ya, setahu saya sediaan gel itu sudah banyak sebenarnya. Kemudian krayon. Nah, krayon ini berupa sediaan dasar berupa pomade padat, biasanya berbentuknya batangan. Nah, proses pembuatannya dilakukan dengan jalan dilumerkan, kemudian baru setelah agak dingin dicetak. Mungkin hampir sama seperti pembuatan stick dan kalau di obat yaitu sediaan supos ya. Nah, bahan untuk pembuatan krayon ini dia terdiri dari bahan dasar dan bahan-bahan tambahan, di mana bahan dasarnya kita juga menggunakan campuran lilin dan campuran bromo. Kemudian bahan tambahannya bisa berupa parfum dan zat pengawet atau zat pewarna, tergantung dari produk kosmetik apa yang akan kita buat atau kita produksi. Nah, tentu dari sekian banyak kosmetik yang beredar di pasaran, nah kosmetik tersebut harus memenuhi persyaratan-persyaratan kosmetik, baik dari sisi keamanan maupun sisi khasiat atau manfaat dan kualitasnya. Harus memenuhi persyaratan. Nah, untuk kosmetik, persyaratan kosmetik tersebut, bahan-bahan pembuat atau bahan-bahan penyusun kosmetik tersebut haruslah bahan-bahan yang berkualitas tinggi agar menjamin mutunya ya, dan tidak menimbulkan reaksi iritasi maupun reaksi alergi pada kulit dan jaringan sekitarnya, karena kita tahu produk kosmetik itu aplikasinya memang di kulit. Kemudian tidak boleh menimbulkan bau yang tidak enak. Nah, kadangkala ada kosmetik yang berbau tengik karena memang di dalamnya ada bahan-bahan yang terbuat dari lemak atau minyak. Itu harus dihindari untuk bahan-bahan yang berasal atau mengandung minyak atau lemak. Nah, itu harus hati-hati dengan baunya. Kemudian untuk kosmetik ini harus mempunyai manfaat. Manfaatnya bisa menghaluskan kulit, kemudian bisa melindungi kulit dari gangguan luar, seperti sinar UV misalnya, atau mencegah timbulnya kelainan pada kulit. Persyaratan selanjutnya yaitu pH dari kosmetik tersebut harus mempunyai pH yang seimbang pada kulit antara 5,5 sampai 6. Nah, kita tahu ya pH ini merupakan bagian yang kritikal untuk sediaan kosmetik. Jika pH sediaan kosmetik tersebut bersifat asam atau di bawah 5,5, maka dikhawatirkan akan menimbulkan reaksi iritasi pada kulit. Nah, sebaliknya jika pH dari sediaan kosmetik tersebut bersifat basa atau terlalu tinggi ya, atau bersifat basa, maka kemungkinan munculnya reaksi kering, kulit kering dan mengelupas pada kulit jika pH-nya bersifat basa. Jadi memang harus sifatnya pH-nya itu harus mempunyai pH yang seimbang pada kulit. Kemudian untuk pemilihan zat warna dan pewangi itu tidak boleh menimbulkan reaksi alergi atau bereaksi pada saat terkena sinar matahari. Nah, untuk memastikan zat warna ini aman atau tidak atau masuk dalam daftar positive list, itu kita bisa lihat di Perkapom tentang persyaratan teknis bahan kosmetiknya. Jadi apakah zat warna yang digunakan masuk ke dalam positive list atau tidak. Karena zat warna ini sangat banyak digunakan pada sediaan kosmetik ya, apalagi sediaan kosmetik dekoratif. Kemudian kemasan, dia tidak merusak produk maupun kulit saat dipakai. Nah, kita tahu kalau sediaan atau kemasan primer, yaitu kemasan yang berkontak langsung dengan sediaan kita. Nah, itu tidak boleh bereaksi secara fisika maupun secara kimia dengan kosmetik atau bahan yang ada di dalamnya. Jadi harus dipastikan kemasannya aman dan tidak merusak produk. Kemudian diolah secara hygiene, karena kita tahu produk kosmetik ini bukan masuk ke dalam kategori produk steril. Jadi untuk memastikan tidak ada kontaminasi dari bakteri atau lingkungan sekitar, maka higienitas dari
proses produksinya itu harus terjaga. Nah, kemudian sebelum diedarkan di pasaran, produk kosmetik harus melalui pengujian secara klinis terlebih dahulu dan harus mendapat nomor izin edar ya. Kalau kosmetik itu adalah notifikasi sebagai kosmetik. Kita harus didaftarkan dulu sebelum kosmetik tersebut diedarkan. Oke, baik. Demikian materi kita pada hari ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.